واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Saudara kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita hingga kita masih bisa berkumpul satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pertemuan Ahad subuh yang lalu, di mana pada Ahad subuh yang lalu kita sudah membahas tentang adabul muslim ma'a rabbih, adab seorang muslim terhadap Tuhannya. Yang ini adalah bab pertama yang diambil dari kitab Syakhsiyatul Muslim yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab kedua. Yang dalam bab itu penulis kitab menguraikan tentang adabul muslim ma'a nafsihi, adab seorang muslim terhadap dirinya. Seperti apa dan bagaimana, insya Allah ini akan menjadi bahan atau materi yang akan saya sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, ini adalah kitab supaya kita umat Islam mengenal kitab ini. Nah, di dalam kitab ini itu ada bab 1, Al-Muslim ma'a Rabbih. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Dan yang akan kita bahas adalah al-muslim ma'a nafsi. Muslim terhadap dirinya, apa yang harus dilakukan. Ketika kita bicara tentang
bagaimana adab seorang muslim terhadap dirinya, maka kita harus melihat bahwa seorang muslim itu adalah manusia, insan. Insan ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita belajar nahu itu ada dua huruf taukid itu, laqad, lam taukid dan qad. Nah, kalau pernyataan yang ada dalam kitab suci Al-Quran, Allah yang mengatakan, lalu Allah menggunakan dua huruf taukid, berarti ini penting banget. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah benar-benar telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuknya yang terbaik. Kenapa Allah menjadikan manusia itu dalam bentuk yang terbaik dan merupakan makhluk sempurna? Yang pertama, karena Allah berikan 3 potensi. Yang ini tidak diberikan kepada makhluk lain. Yang pertama adalah potensi yang terkait dengan tubuh, al-jisim, atau jasmani. Nah, tubuh ini dimiliki juga oleh binatang. Yang kedua adalah akal. Aqlun. Yang pada saat ketika Allah menciptakan akal ini, Allah memuji akal. Tidak ada satupun makhluk, kata Allah, yang lebih mulia yang aku ciptakan selain engkau, wahai akal. Nah, setelah itu baru Allah ciptakan nafsu. Nah, nafsu pada saat diciptakan oleh Allah, ini pembangkangnya luar biasa. Nafsu. Nanti sewaktu-waktu saya akan ceritakan bagaimana sikap pembangkangnya nafsu pada saat ketika diciptakan oleh Allah dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempatan kita tidak banyak, jadi kita tidak perlu ceritakan. Sewaktu-waktu kita akan bahas. Akal. Makanya orang yang menggunakan akalnya itu dipuji oleh Allah. La'allakum ta'qilun. Semoga kalian menjadi orang yang berpikir. Dan orang yang berpikir disebut dengan ulun nuha, ulul albab. Jadi gelar yang terbaik. Orang yang menggunakan pikirannya dan hatinya untuk melakukan perenungan-perenungan dan penelitian-penelitian. Jadi Islam dengan akal terus jalan. Ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Kata Nabi, agama itu ya harus rasional, logis, akal. Maka tidak disebut agama kalau tidak logis. Makanya Islam, kenapa orang banyak masuk Islam? Karena Islam itu logis sekali. Sesuai dengan sains, penemuan ilmiah. Oleh karena itu, maka di Barat, Jerman, Inggris, di Australia, itu banyak yang masuk Islam. Kenapa? Tidak didapati satu agama yang paling logis, sesuai dengan akal pikiran manusia, kecuali Islam. Maka akal sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini tidak dimiliki makhluk lain. Binatang dan lainnya tidak memiliki ini. Yang ketiga adalah ruh. Atau bahasa yang paling mudah, qalbun. Hati. Qalbun ini artinya dia merasa, dia berpikir, tapi dengan pikiran nurani. Maka kalau kita dalam kebingungan, mana benar, mana salah, kita tidak tahu dalilnya, Nabi mengatakan, istabti qalbak. Tanya sama hati nuranimu. Kira-kira menurut hatimu, bagus nggak itu? Tuh gitu. Jadi kalau kita bingung menghadapi sesuatu, kita lihat hati kita bicara apa. Kayaknya nggak enak nih saya lakuin ini. Oh, berarti menurut hati Anda nggak bagus. Nah, ketiga potensi inilah yang kemudian membuat Islam menjadi fi ahsani taqwim, makhluk yang mulia. Ketika kita bicara tentang bagaimana adab seorang muslim terhadap dirinya, maka bagaimana ketiga potensi ini diberikan haknya. Tubuh diberikan haknya. Akal diberikan haknya. Dan yang ketiga, qalbun diberikan haknya. Yang disebut dengan nutrisi terhadap hati. Ini penting nih, supaya kita paham. Jangan sampai kita hidup tanpa pengetahuan tentang bagaimana kita beradab terhadap diri kita sendiri yang biasa kita bawa setiap hari. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang jisim, tubuh. Bisa dilihat Pak ya?
Jisim, ini potensi pertama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beradab, berakhlak, beretika terhadap diri kita sendiri, maksudnya adalah terhadap tubuh kita, maksudnya adalah Anda kalau makan dan minum jangan berlebihan. Tuh maksudnya. Harus seimbang. Kenapa? Allah yang perintahkan. Kalau Allah yang perintahkan, pasti ada manfaat besar. Kenapa? Karena Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat manusia. Saya berikan contoh misalnya. Mobil diciptakan oleh siapa? Manusia. Maksudnya adalah pabrik mobil. Yang tahu baik buruknya mobil itu siapa? Pabriknya. Karena dia yang buat. Yang dimaksud pabrik, ya teknisi di situ maksudnya. Karena dia tahu yang baik dan buruk buat mobil itu, maka dia buat buku panduan. Pemeliharaan mobil supaya mobil itu awet. Tidak mogok. Kira-kira kalau kita beli mobil, ada buku panduannya nggak? Ada. Motor aja ada, apalagi mobil. Pemeliharaan, misalnya 3 bulan sekali, oli diganti, servis ringan, dan seterusnya. Kira-kira kalau kita disuruh ganti oli 3 bulan sekali, lalu kita ganti oli 3 tahun sekali, kira-kira mobilnya gimana, Pak? Rusak tuh. Mogok. Kenapa? Anda nggak patuh sih sama buku panduan tuh. Sama, Allah menciptakan manusia. Allah yang paling tahu apa yang baik dan yang buruk buat manusia. Maka Allah turunkan buku panduan. Hudan linnas. Apa? Al-Quran. Karena Al-Quran masih bersifat umum, Allah turunkan Nabi untuk menafsirkan Al-Quran. Maka tafsiran terhadap Al-Quran disebut dengan hadis. Dan hadis posisinya sama dengan Quran, sama-sama wahyu. Bedanya Al-Quran langsung kalimatnya dari Allah, sementara hadis kalimatnya dari Nabi, tapi semuanya dari Allah. In huwa illa wahyuha. In huwa illa wahyuha. Tidak lain dan tidak bukan, apa yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu. Maka kalau kita nggak percaya dengan hadis yang sahih misalnya, maka Anda dipertanyakan keislamannya. Bisa dikatakan keluar dari Islam kalau kita nggak percaya terhadap hadis. Beda kalau hadis itu sahih atau tidak, itu tidak membuat keluar dari Islam. Tapi kalau nggak percaya hadis sebagai sumber hukum Islam, Anda keluar dari Islam, Anda murtad. Begitu tegas kita. Islam itu tegas. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 31 dan banyak surat-surat lain yang bicara tentang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan. Bahkan kalimatnya tegas. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kalian, tapi ingat, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Kenapa? Allah nggak suka orang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Perintah ini, meskipun maksudnya ada lil ibaha dalam kajian usul fikih, bersifat mubah, tetapi kalau itu terkait dengan persoalan menjaga jiwa, itu menjadi wajib. Kenapa? Kalau Anda nggak makan, Anda bisa mati, maka wajib makan. Kalau Anda nggak minum, Anda akan mati, wajib Anda minum. Tapi dalam kondisi normal seperti sekarang, itu bersifat mubah. Anda makan sekarang, boleh nggak makan sekarang, Pak? Boleh. Nggak makan, boleh nggak? Boleh. Itu namanya mubah. Tapi kalau Anda sudah ngos-ngosan, kalau nggak makan mati, wajib nggak makan? Wajib. Gitu. Hukum itu berubah sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kondisinya. Dan diperkuat oleh hadis Nabi. Quran diperkuat oleh hadis Nabi, kuat banget sudah itu. Nabi mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi bihasabi ibni Adam aklatun yuqimna sulbahu fa in kana la muhala fa thuluthun li tu'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasi." Kata Nabi, tidak ada satu tempat yang paling buruk dari perut. Jadi tempat yang paling buruk di dalam diri manusia itu perut, Pak. Sumber penyakit ini perut. Dan melalui makanan. Makanya orang yang sehat itu adalah orang yang menjaga pola makan. Lalu Nabi mengatakan, cukuplah, kata Nabi,
anak cucu Adam itu hanya beberapa makanan yang fungsinya kalau dia makan itu bisa membuat badannya ditegak aja. Yuqimna sulbah. Tulang rusuknya menjadi kuat. Berarti nggak perlu banyak. Akalat. Akalat itu artinya beberapa kali makan. Beberapa kali suap. Kalau kita berapa kali suap, Pak? Banyak sekali suapannya. Ini akalat beberapa kali saja. Kalau Anda sudah merasa tidak lagi lapar, cukup. Tidak sampai kenyang. Tuh maksudnya gitu. Lalu kata Nabi, kalau seandainya itu tidak bisa kau lakukan, la muhala, maka Nabi mengatakan cukup sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Kita bernapas. Makanya orang kalau banyak makan, banyak minum, susah napas. Betul Pak ya? Karena harus seimbang tuh. Kalau dia sulit napas, bahaya itu. Keselak. Makan buru-buru, minum buru-buru, akhirnya dia keselak. Kalau keselak, kira-kira gimana itu? Itu bisa mati, Pak. Orang keselak itu bisa mati. Nah, karena ini perintah, maka ada manfaat. Apa? Logis. Dan ini diteliti oleh banyak penelitian. Meskipun penelitian ini tidak ingin membuktikan hadis Nabi tadi, tetapi ini ternyata memperkuat hadis tadi. Dan memperkuat perintah Allah tadi. Apa? Tahun 2006, seorang ilmuwan namanya Christian Leuenberg. Ini tulisannya susah dibaca. Dia dari Institute of Aging University, dari University of Florida, dari Institute Aging. Aging itu dari kata age itu artinya umur tua. Aging itu artinya penuaan. Jadi orang itu bisa mengalami proses penuaan, namanya aging. Dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan bahwa ini menurut Christian mengurangi porsi makan sebanyak 8% saja. Dari 100%. Itu bisa mencegah banyak kerusakan organ akibat penuaan. Karena orang kalau sudah tua, Pak, itu banyak organ yang rusak. Betul, Pak ya? Misalnya suka ngantuk. Kalau Anda sudah sering ngantuk, Anda sudah mulai tua tuh. Misalnya jam 9, udah nguap. Itu hati-hati, berarti ada persoalan dalam organ Anda. Jalan capek, udah mulai capek. Badan mulai lemes, dan lain sebagainya. Itu berarti ada persoalan dengan organ. Kenapa? Proses penuaan. Jadi Allah kurangi nikmatnya. Sedikit demi sedikit. Nah, ternyata 8% itu bisa mencegah banyak kerusakan organ akibat penuaan. Maksud yang disebut dengan porsi makanan yang dimaksud adalah artinya porsi makan sampai kenyang. Yang biasa dikonsumsi kita sehari-hari. Maksudnya apa? Kalau kita makan, jangan sampai kenyang. Maksudnya begitu. Kurangi. Kalau belum sudah kita merasa laparnya hilang, stop. Jangan terusin. Gitu loh maksudnya. Jangan sampai kenyang. Stop. Jangan teruskan. Dan ini Pak, di dalam buku, ini baru saya baca bukunya, The Blue Zone. Bahasa Inggris. Kira-kira artinya apa tuh The Blue Zone? Dari Google. Blue itu artinya biru kan? Zone itu zona biru. Bukan red zone, zona merah itu. Blue zone, itu ada buku menarik, Pak. Jadi diteliti, semakin tua, seorang semakin sehat. Nah ini menarik nih. Jadi ada beberapa tempat yang di situ diceritakan oleh Andrew Gross, yang menulis buku ini dengan penelitian yang begitu lama, itu di negeri Jepang bagian selatan, di Okinawa. Itu ada satu prinsip makan orang-orang Okinawa Jepang, namanya hara hachibu. Jadi mereka itu makan 80% kenyang dan stop makan. Jadi nggak sampai 100%. Berarti nggak sampai kenyang dia. Dan umurnya itu lebih dari 100. Sebagian besar masyarakat Okinawa itu umurnya lebih dari 100. Kenapa? Karena dia kalau makan nggak sampai kenyang. Luar biasa itu. Maka kalau Bapak ingin umur sampai segitu, rumusnya itu tadi. Nabi mengatakan, berhenti makan sebelum kenyang. Kira-kira bisa, Pak? Bisa.
Saya nggak bisa. Saya kunyang, kalau belum kunyang belum berhenti saya. Karena apa? Kita kadangkala ngaku umat Nabi, tapi mengikuti pola makan Nabi kita nggak ikuti. Pola tidur Nabi kita nggak ikuti. Ngakunya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama menarik. Yang kedua, di dalam Al-Quran terkait dengan jisim, tubuh, harus diberikan haknya, yaitu makanan, bukan sembarang makanan. Makanan yang diberikan kepada tubuh kita, itu syaratnya dua. Halal dan thayyib. Kata halal adalah sesuatu yang tidak diharamkan Allah, itu halal. Maksudnya apa? Zatnya tidak haram, cara perolehannya tidak haram, dan proses mengolahnya tidak haram. Itu maksudnya. Ada yang zatnya haram, babi, darah, bangkai, lalu kemudian dijelaskan oleh Nabi makan kampret. Tahu kampret, Pak? Talong. Itu diharamkan. Dan makan-makan binatang yang disebutkan oleh Nabi, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran, itu ada beberapa yang diharamkan. Maka orang Cina itu, waktu zaman COVID itu kan mereka banyak mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu. Muncul yang disebut dengan COVID. Virus. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip alam. Dan prinsip alam itu sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita diperintahkan oleh Allah makanan yang zatnya itu halal, tidak haram. Kedua, cara perolehannya harus halal. Kita makan nasi. Nasi ini haram atau halal? Beras. Tapi dari hasil mencuri. Haram nggak? Haram. Itu namanya cara perolehannya. Kita beli beras dari uang halal. Lalu kemudian kita olah menjadi nasi. Tapi proses pengolahannya itu bertentangan dengan syariat. Haram. Makanya di Majelis Ulama Indonesia itu kalau komisi fatwa, pada saat ketika membuat sertifikat halal itu ada beberapa persyaratan. Nah, salah satu syaratnya itu tadi. Karena saya pernah di komisi fatwa, dan saya mengerti bagaimana mengeluarkan tentang sertifikat halal. Pada saat di Sulawesi Tengah, itu kita dipercayakan untuk menjadi bagian dari menilai beberapa produk yang ditawarkan masyarakat kepada masyarakat itu harus melalui sertifikasi halal. Tapi sekarang sertifikasi halal tidak lagi di Majelis Ulama, tapi di Kementerian Agama. Nah, itu kemudian menjadi persoalan. Kadang-kala kalau Kementerian Agama itu, kadang-kala ya, tidak diteliti, tiba-tiba keluarkan sertifikat halal, logo halal. Pernah terjadi ada produk yang ternyata haram. Ada logo halalnya. Berarti kecolongan Kementerian Agama. Pertanyaannya kenapa? Kok bisa? Nah, itu persoalannya. Saya nggak mau terlalu lebih dalam di situ, nanti takut. Kalau ada apa-apa nanti saya bisa dipersoalkan itu. Kepegawaian negerian saya juga persoalan. Nah, di dalam Al-Quran itu jelas. Dan perintah ini bukan buat orang Islam aja. Tapi buat manusia. Artinya apa? Siapapun orangnya. Kalau makan makanan yang halal, tidak diharamkan oleh Allah dan thayyib, bergizi, maka dia akan mendapatkan kesehatan. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah kalian dari apa yang ada di muka bumi ini, makanan yang halal dan makanan yang thayyib. Sengaja saya kasih gambar makanan itu, Pak, di atas. Supaya termotivasi kita makan makanan yang berdaun itu. Yang kedua, ternyata ketika dilakukan penelitian baik di dalam hadis-hadis Nabi maupun di dalam kajian-kajian penelitian deskripsi, tesis, dan disertasi, ternyata makanan yang haram itu memberikan pengaruh. Kemana? Perilaku dan kehidupan kita. Makanya diharamkan. Kalau perilaku kita bermasalah, maka akan memberikan masalah buat masyarakat. Maksudnya gitu. Dan tentu nanti bermasalah pada saat ketika menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu ketika Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu pernah diberikan segelas susu oleh pembantunya. Segelas susu
yang diberikan oleh pembantunya langsung dia minum. Dia nggak tanya lagi, ini dari mana? Diminum aja. Saat setelah dia minum susu itu dan masuk ke dalam, bercampur di dalam perutnya, baru Abu Bakar As-Siddiq bertanya, dari mana kau peroleh susu ini? Kepada pembantunya. Pembantunya bilang, karena sebelum Islam dia ini kan suka punya pekerjaan, suka meramal. Dan ramal di dalam Islam itu haram. Maka sesuatu yang diperoleh dari hati ramalan menjadi haram. Begitu Islam. Sesuatu yang diperoleh dari sesuatu yang haram, maka dia akan menjadi haram. Setelah mendengar perkataan dari pembantunya bahwa susu ini diperoleh dari hasil memberikan peramalan terhadap seseorang yang minta diramal, Abu Bakar langsung berubah mukanya menjadi pucat. Langsung dia masukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya, dia berusaha untuk mengeluarkan susu yang sudah bercampur dalam perutnya. Kira-kira susah apa enggak tuh Pak? Susah. Dia masukkan jarinya ke dalam mulutnya supaya dia bisa muntah. Karena susu, kalau beberapa menit, itu belum bercampur dengan darah. Masih ada di dalam ini. Akhirnya dia masukkan ke dalam mulutnya, dia upayakan muncul rasa ingin muntah, keluarlah itu susu dari perutnya, keluar melalui mulutnya. Dan saat itu diceritakan, Abu Bakar pada saat ketika mengeluarkan susu dalam perutnya, itu seperti orang sedang mengalami sakaratul maut. Terlihat seperti orang mengalami sakaratul maut. Dan Anda tahu, orang yang mengalami sakaratul maut, lumpuh semua badannya, Pak. Kalau ingin tahu, bahas kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Tazkiratul Qurtubi dan kitab Mukhtasar itu menjelaskan bagaimana sakaratul maut sakitnya luar biasa. Saya nggak akan jelaskan itu. Terkait dengan, tetapi mukanya terlihat seperti orang sedang mengalami sakaratul maut. Kenapa Abu Bakar sampai seperti itu? Karena Abu Bakar tahu, setiap makanan yang haram yang masuk ke dalam dirinya, itu akan memberikan pengaruh buruk terhadap perilakunya, dan perilakunya mengantarkan ke dalam neraka. Maka Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang paling pantas memakan daging itu. Maksudnya apa? Makanan yang haram memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku kita, yang perilaku kita itu mengantarkan kepada neraka. Jadi ada hubungan yang sangat erat makanan yang kita makan terhadap perilaku, dan perilaku kita menentukan posisi kita nanti di surga atau neraka. Makanya Allah pesan, makanlah makanan yang halal dan makanlah makanan yang bergizi. Halal terkait dengan persoalan akhirat. Bergizi terkait dengan persoalan dunia. Jadi seimbang tuh. Kalau halal terkait dengan nanti kalau Anda makan yang haram, bahaya itu nanti. Tetapi kalau gizi terkait dengan persoalan fisik kita. Jadi makan yang begitu, makanan seperti apa? Ya bukan makanan junk food lah. Kalau bahasa anak-anak sekarang, makanan sampah. Makanan sampah itu makanan yang berlemak. Makanan yang digoreng dengan minyak goreng yang sudah hampir 1 tahun nggak pernah diganti itu. Itu ada tuh warung-warung kan. Biasanya warung lele tuh. Lele ayam tuh. Itu biasanya minyak gorengnya lama itu diganti tuh. Atau tahu goreng, pisang goreng, ya. Itu hati-hati. Kenapa? Karena minyaknya kalau tidak diganti itu bisa memunculkan penyakit yang sangat luar biasa. Banyak kanker terjadi menurut satu penelitian itu akibat minyak goreng yang sudah lama dikonsumsi tidak pernah diganti, dan itu digunakan untuk menggoreng, digunakan untuk mengolah makanan. Bisa dipahami Pak ya? Dan yang ketiga adalah exercise, olahraga, riyadhah. Ini penting. Jadi olahraga itu bukan sesuatu yang apa ya? Itu perintah Islam. Maka olahraga itu hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya apa? Kalau Anda lakukan, Anda dapat pahala. Pahala di akhirat dan juga manfaat di dunia. Dan Nabi mengajarkan, alimu auladakum as-sibaha warrimaya warukubal khair. Nabi katakan, ajari anak-anakmu berenang. Kenapa berenang? Padahal Nabi hidup di padang pasir. Kok ngajarinya berenang? Kira-kira logis nggak Pak?
Karena perintah ini bukan untuk orang-orang Arab di padang pasir. Untuk seluruh umat Islam yang ada di belahan dunia. Dan olahraga yang paling hebat itu berenang, Pak. Olahraga yang paling memberikan kesehatan itu berenang. Kenapa? Ketika kita berenang, itu otot kita itu terbentuk. Dan berat badan berkurang. Itu berenang. Dan olahraga terbaik itu berenang. Yang kedua adalah panahan. Kenapa panahan? Melatih fokus. Orang kalau mana, fokus gak, Pak? Dan fokus itu adalah sumber kesuksesan seorang di dunia. Kalau Anda ingin sukses, syaratnya fokus. Misalnya, kalau kita punya usaha, jangan ganti-ganti usaha. Fokus kepada usaha itu dan kembangkan. Kalau gagal, bangkit lagi. Ah, gagal nih, kayaknya nggak bagus, ganti lagi. Kalau tanaman, Pak, kita tanam, kita cabut, taruh lagi tempat lain, kita cabut, kira-kira numbuh nggak? Nggak numbuh. Anda nggak fokus. Batu harus fokus. Dan rimaya itu memanah, membuat orang fokus. Sehingga Nabi mengatakan, Anda kalau ingin kuat badannya, berenang. Kalau ingin fokus, maka memanah. Dan kalau ingin tangguh, badan ini bisa menjadi kuat, rukubal khail, apa? Berkuda. Dan itu luar biasa. Tapi Nabi juga menambahkan. Dan ini pekerjaannya Bang Haji Arif dan kawan-kawan ini. Apa? Jalan kaki. Itu ada kan? Dari Abu Hurairah, itu disebutkan, dan tidaklah aku mengetahui seorang pun yang lebih cepat jalannya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjalan seakan-akan bumi ini digulung untuknya. Kami telah bersungguh-sungguh menyamai beliau, namun beliau tidak bergeming sama sekali. Maksudnya bukan jalan pelan, jalan cepat. Jadi olahraga yang paling pas buat umur kita 50 tahun ke atas itu jalan cepat, bukan jalan pelan. Jalan cepat. Kalau jalan pelan nggak mempengaruhi, tapi kalau jalan cepat mempengaruhi stamina. Dan itu berkeringat. Tapi kalau jalan, ya enggak juga. Apalagi jalannya begini-begini. Pakai kemarin saya lihat ada orang olahraga begini-gini jalan. Ini orang lagi joget dangdut, tapi jalan. Ada seperti itu. Tapi jalan cepat. Dan itu kalau 1 jam saja, itu bisa memberikan kesehatan. Tapi ini teori, karena saya juga nggak ngelakuin kan. Teori, tapi insya Allah kita akan lakukan. Nah, itu terkait dengan tubuh. Yang kedua, potensi yang diberikan Allah kepada manusia, akal. Maka kita, kalau beradab terhadap diri kita, Anda harus berikan akal Anda hak-haknya. Akal ini harus, dia punya hak, Pak. Yang harus diberikan oleh kita apa? Akal ini harus diasah supaya kritis, supaya tajam. Pisau kalau dibiarkan begitu aja, tumpul. Nggak bisa digunakan untuk memotong. Bahkan itu bisa berbahaya, karatan. Tapi kalau dia dipakai, diasah terus-menerus, dia akan bermanfaat dan berguna. Akal ini, kalau dibiarkan saja, tidak dipakai, tidak dioptimalkan, dimanfaatkan, maka akal ini menjadi tumpul. Kalau diajak ngomong, nggak nyambung kita. Ada yang begitu, Pak? Nggak nyambung. Apa? Pembacaannya kurang. Diajak cerita politik, nggak nyambung. Bicara ekonomi, nggak nyambung. Bicara sehari-hari, nggak nyambung, nge-connect. Hah? Kalau duit nyambung. Itu hebatnya tuh. Itu naluri namanya kan. Nah, maka menuntut ilmu wajib tuh. Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu, kata Nabi, untuk membuat akal ini menjadi tajam, wajib Anda lakukan. Ada yang wajib aini, ada wajib kifayah. Yang wajib aini apa? Anda harus belajar ilmu agama untuk supaya Anda bisa beribadah kepada Allah. Harus belajar. Wajib, kalau nggak belajar, Anda berdosa. Itu namanya. Tapi kalau belajar ilmu kedokteran, teknik, arsitektur, dan ilmu-ilmu lain, itu hukumnya wajib kifayah. Kalau ada orang yang belajar, Anda nggak usah belajar, cukup. Dia aja. Kalau semuanya disuruh belajar jadi dokter, nanti yang sakit siapa? Yang ngobatin, banyak. Yang sakit siapa? Jadi cukup 1 orang. Kalau ternyata di kampung itu tidak ada yang belajar kedokteran, maka semuanya berdosa. Itu namanya wajib kifayah. Nah, tapi menuntut ilmu seperti kita belajar fikih, tauhid, hadis, tafsir Al-Quran, itu wajib, Pak. Kenapa?
supaya kita tahu bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, dan seterusnya. Itu perlu dengan ilmu agama. Maka karena menuntut ilmu itu wajib, maka tidak semua orang itu kalau menuntut ilmunya hanya biasa-biasa aja bisa jadi. Maksudnya apa? Ya santai. Maka Imam Syafi'i mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Saudaraku, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalian lan ini artinya di dalam nahu namanya harfun nafi lil istiqbal. Tidak akan pernah. Kalian, kata Imam Syafi'i, tidak akan pernah dapat ilmu. Kita kan kadang-kadang belajar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak nyambung sini. Nah, untuk bisa sambung dan menetap di otak kita, kata Imam Syafi'i, itu ada 6 syarat. Apa? Sa'umbika an tafsiliha bibayan. Saya akan ceritakan kepada engkau, kata Imam Syafi'i, tentang rinciannya. Yang pertama apa? Zakaun. Harus ada kecerdasan. Cerdas. Karena orang yang cerdas dengan yang kurang, itu setengah mati. Yang kurang setengah mati belajar. Berkali-kali dia nggak pernah nyambung. Tetapi ingat, kecerdasan bisa dilatih. Bukan sesuatu yang bersifat alami, dia bisa diubah. Yang kedua, wahirsun. Harus sungguh-sungguh. Ada keinginan. Maka menggunakan al-hirs. Al-hirs itu artinya tamak tuh. Dalam bahasa Arab. Keinginannya tingkat tinggi. Bukan ingin biasa, tapi ingin benar. Itu al-hirs. Kalau dalam bahasanya disebut dengan tamak rakus. Al-hirs. Yang kedua, wastibarun. Harus sabar. Ngaji mau cepat bisa. Baru ngaji 1 kali aja mau jadi seorang ulama. Nggak mungkin. Itu wastibar. Harus sabar. Wabul gotun. Ada biayanya, Pak. Kalau Anda nggak punya biaya, menuntut ilmu setengah mati. Harus ada biaya. Dan yang berikutnya adalah wasuh batu ustadzin. Harus ada gurunya. Mau belajar nggak ada gurunya gimana? Setengah mati. Maka guru itu harus diperhatikan. Dan yang ketiga adalah watul zaman. Waktunya panjang, nggak singkat. Dan ini semua dilakukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar itu dulu dia seorang santri. Tetapi zakatnya itu kecerdasannya nggak seperti santri-santri lain. Kurang cerdas. Lalu kemudian dia bilang sama kiainya, Pak Kiai, saya kayaknya nggak lama lagi saya akan keluar dari pesantren ini. Kenapa? Kata Kiai, otak saya ini tumpul banget. Susah banget saya kalau belajar ilmu masuk ke dalam otak saya ini. Ya udahlah kalau begitu. Kiai juga nggak bisa nahan. Semakin dilepas semakin bagus kan. Berarti berkuranglah yang bodoh-bodoh itu kan. Akhirnya pulanglah dia. Dia kemas pakaiannya. Pada saat ketika dalam perjalanan. Masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba hujan turun. Dia berlari mencari tempat berteduh, masuk ke dalam gua. Di dalam gua dia duduk di atas batu. Di depannya ada batu yang cekung karena air yang turun menurut dari atas gua. Dia perhatiin tuh. Lihatin, nah ini kok batu bisa cekung begini. Sementara air yang menetes dari gua itu kan lembut sekali. Gitu kan? Loh kok air yang begitu lembut bisa membuat batu yang keras menjadi cekung? Otak saya pun bisa akan seperti itu. Kembalilah dia ke pesantren. Lalu dia bilang sama Kiai, Pak Kiai saya nggak jadi. Pulang. Saya akan menetap di sini, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Wahirsun, wastibarun, wasuhbatu ustadzin, watul zaman. Jadi sungguh-sungguh, kemudian ada gurunya, waktunya panjang, dia sabar. Dan hirsun, ada keinginan. Akhirnya dalam waktu yang sangat singkat, karena beliau ini rajin dan sungguh-sungguh, maka kecerdasannya berubah. Yang dulu setengah mati, dia belajar, kemudian menjadi gampang dan mudah Allah bukakan. Akhirnya dia menjadi seorang ulama besar dalam sejarah Islam mazhab Syafi'i, dan beliau adalah ahli hadis terkemuka yang dijadikan rujukan semua ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Siapa dia? Ibnu Hajar al-Asqalani yang memberikan syarah kitab Sahih Bukhari. Kitabnya Fathul Bari. Bisarhi Sahih Bukhari. Kitabnya ada berapa jilid itu. Dan kitabnya hampir ratusan ditulis. Bukan kitab
hanya Fathul Bari, tapi kitab-kitab lain yang jumlahnya sampai ratusan dia menulis kitab. Artinya apa? Orang bodoh pun bisa jadi orang sukses. Kalau dia, yang pertama, harus sungguh-sungguh. Jadi menuntut ilmu, sungguh-sungguh, sabar, dan butuh proses waktu yang lama. Tidak hanya sekedar menuntut ilmu, tapi juga harus memaksimalkan otak ini untuk melakukan perenungan dan penelitian. Maka ayat pertama yang turun itu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam surat Al-Alaq ayat 1 ini, itu tidak ada maf'ulnya. Tidak ada maf'ulun bi. Iqra. Harusnya kan iqra'il kitab, bacalah kitab itu. Tapi enggak, dihilangkan. Maksudnya adalah dalam tafsir disebutkan, maksudnya adalah Anda bisa membaca apapun. Membaca apapun. Nah, dari kata iqra, nanti muncul kata istiqra, akar katanya sama. Yang dalam bahasa Arab artinya melakukan penelitian. Maka orang-orang dulu zaman Abbasiyah, berdasarkan perintah iqra ini, dia melakukan penelitian. Kenapa? Karena Allah perintahkan, kulinduru madza fis samawati wal ard. Katakan ya Muhammad, unduru, lihatlah. Undur itu artinya bukan cuma lihat, tapi amati, observasi, teliti, madza fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maksudnya apa? Semua yang ada di langit dan bumi termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, antariksa, teliti. Perhatikan. Nah, dari hasil melakukan observasi itu, maka muncul sains. Saya berikan contoh. Dalam Al-Quran disebutkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kalian, apakah kalian tidak melakukan observasi? Kata Allah. Allah yang suruh. Nah, ketika kita meneliti diri kita ini ada beberapa unsur. Tadi yang saya katakan, ada jisim, ada aklun, ada kolbun. Ketika penelitiannya terhadap otak, muncul ilmu neuroscience. Ilmu yang terkait dengan otak. Dan itu dimanfaatkan. Ketika kita meneliti tentang tubuh kita, muncul ilmu apa, Pak? Kita meneliti tentang tubuh. Kira-kira muncul ilmu apa? Biologi, anatomi, apalagi? Macam-macam. Ketika kita meneliti apa yang ada di antara kita, benda-benda, muncul ilmu fisika. Ketika kita meneliti tentang bintang, bulan, ilmu astronomi. Dan itu diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Maka tidak heran, di zaman Abbasiyah nggak ada pemilihan antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Maka muncullah para intelektual. Siapa? Ibnu Sina, ahli kedokteran. Siapa lagi? Ibnu Al-Farabi. Kemudian dan para ilmuwan-ilmuwan lainnya. Itu muncul pada zaman Abbasiyah. Kenapa? Karena termotivasi oleh perintah Allah untuk melakukan riset. Nah, zaman-zaman sekarang umat Islam mundur. Kenapa? Karena risetnya dan penelitiannya nggak terlalu maksimal. Kita keterbelakang. Sementara orang-orang barat semakin maju. Nah, kita singkat aja, udah hampir jam 6 ini. 8 menit lagi ya. Dan yang ketiga dan terakhir, roh, albun. Para ulama mengatakan, makanan yang paling tepat untuk hati itu, kata Imam Al-Ghazali, al-ilmu wal hikmah. Ilmu dan hikmah. Nanti dicek itu di kitab Ihya Ulumuddin. Dikatakan oleh Al-Fathul Musili bahwa yang menjadi nutrisi buat hati itu adalah al-ilmu wal hikmah. Tetapi ulama lain mengatakan yang menjadi makanan buat hati itu supaya hati ini tetap hidup dan dia diberikan haknya adalah dengan zikir dan doa. Makanya zikir dan doa ini menjadi nutrisi hati, karena kalau hati ini bagus, semuanya bagus. Kalau hati ini bermasalah, semuanya bermasalah. Maka hati perlu diberikan nutrisi supaya bagus. Apa? Zikir dan doa. Dan semua syariat Islam terkait dengan ibadah, isinya doa dan zikir. Coba, kalau kita mau tidur, doa nggak Pak? Doa. Bangun dari tidur, masuk ke WC, kamar mandi, lalu kemudian kita mau wudhu, doa enggak? Setelah selesai wudhu, doa. Kemudian kita melakukan pakai pakaian, doa. Menghadap cermin, doa. Semuanya doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Nabi mengatakan, doa itu adalah jantungnya, otaknya ibadah. Anda ad-du'a silahul mu'min. Dan doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka senjata kita itu bukan pisau, bukan pedang, tapi doa.
Makanya zikir dan doa ini satu paket. Di dalam Al-Quran disebut 267 kali. Artinya apa? Dalam ilmu Al-Quran, kalau satu kalimat terulang dalam jumlah yang sangat banyak, berarti Allah perintahkan dua. Yang pertama, ini penting dilakukan. Yang kedua, ini perlu diresapi di dalam ilmu Al-Quran. Jadi kalau Allah ulang-ulang kalimat di dalam Al-Quran dalam jumlah yang banyak, itu menandakan bahwa ini penting yang harus diperhatikan. Yang kedua, perlu direnungi dan diresapi dan diimplementasikan. Misalnya ayat dalam surah Ar-Rahman itu. Ar-Rahman bukan itu, yang ayatnya berulang-ulang itu. Apa ayatnya, Pak? Hah? Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Kira-kira ada berapa ayat itu? Berulang-ulang. 20? 24? 23? 23 dalam satu ayat, dalam satu Al-Quran. Dalam satu surat. Artinya apa? Perhatikan ini, apakah nikmat mana lagi yang kau dustakan? Begitu banyak Allah berikan nikmat, tapi kita sering mendustakan nikmat itu. Allah ulang-ulang supaya kita renungi. Berapa banyak nikmat yang telah kau diberikan oleh Allah kepada kalian, ingat, syukuri. Dan itu diulang-ulang. Termasuk zikir. Dengan beberapa bentuk katanya. Wasabbihu bukratan wa asyiya. Sabbihu itu bertasbih, itu zikir. Termasuk bagian dari kata zikir. Ada 267. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang berzikir ingat kepada Allah qiyaman, berdiri. Yang kedua, apa? Qiyaman wa qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, berbaring. Kira-kira ada nggak perbuatan manusia yang melampaui tiga ini? Ada nggak, Pak? Kita sekarang lagi ngapain nih? Setelah kita duduk, qiyaman. Setelah kita qiyaman, kemudian pulang ke rumah. Wa ala junubihim, berbaring. Ada yang melewati tiga ini? Nggak ada. Kalau kita nggak duduk, berdiri. Kalau kita nggak berdiri, berbaring. Kalau kita nggak berbaring, duduk. Artinya apa? Mereka yang ingat kepada Allah dalam setiap saat. Itu yang disebut dengan ulul albab. Kita diperintahkan zikir kepada Allah setiap saat. Bukan cuma waktu malam saja, setiap saat. Karena itu disebutkan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Karena zikir ini adalah perintah, maka setiap perintah ada manfaat. Itu adalah kaidah. Dan ternyata itu ada satu riset ya, yang dilakukan oleh orang barat, tapi ini terkait dengan komunitas Kristen yang berdoa bersama-sama. Tapi intinya berdoa. Di dalam riset tahun 2009 tentang efek doa, pengaruh doa terhadap depresi dan kecemasan, ternyata orang-orang yang masuk kepada kelompok yang berdoa itu memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih rendah. Doanya bersama-sama. Doa bersama-sama itu ternyata mereka yang berdoa bersama-sama itu memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih rendah daripada yang tidak berdoa. Dan itu diteliti. Dan kita bisa kiaskan, analogikan, kalau umat Islam berdoa bersama-sama, itu bisa mengurangi tingkat depresi. Termasuk hadir di majelis ini bagian dari doa. Kira-kira, jujur Anda berada di sini, kira-kira kecemasan Anda hilang nggak? Hilang nggak rasa cemas? Depresi tertekan, hilang nggak? Hilang. Nanti pas keluar dari masjid, muncul lagi itu kecemasan. Karena di sini kita bersama-sama. Hilang kecemasan, depresi, tapi mungkin nanti pas pulang di rumah, istri mukanya udah berubah. Mulai depresi lagi tuh. Dan seterusnya. Saya pikir ini pas jam 5:58. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Mungkin tidak banyak. Ngajarib ya. Mungkin sekitar 1 atau 2 mungkin. Silakan. Wallahul musta'an. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.